Halo, bertemu lagi bersama Star Wars di sini. Nah, kali ini kita nggak akan membahas tutorial atau kita nggak mereview apapun ya. Sepatu di sini hanya display. Jadi di sini kita mau berbagi ke teman-teman, khususnya ini untuk para pelaku usaha shoe laundry ya. Mungkin shoe laundry yang udah jalan atau yang baru mulai mau buka usaha shoe laundry. Ini kita mau kasih tips gimana cara untuk sewa tempat atau ruko tanpa menggunakan uang sewa. Jadi disimak videonya sampai akhir. Jadi sebelumnya saya akan menceritakan dulu ya gimana sejarah Star Wars itu sendiri, awalnya kayak gimana. Jadi Star Wars itu ada di tahun 2017, di akhir 2017 tepatnya bulan Oktober. Nah, pada waktu itu kita hanya menjalankan shoe laundry ini dengan basis online ya. Jadi kita cuma menerima orderan itu pick up dan delivery. Kita masih belum punya toko fisik atau toko offline yang bisa didatangi. Cuma di sini kan udah banyak banget kan ya laundryan atau shoe laundry yang pastinya di kota-kota teman-teman juga pasti banyak shoe laundry yang menggunakan metode yang sama seperti apa yang kita gunakan, yaitu menggunakan metode pick up delivery, yaitu dijemput kemudian dicuciin, setelah selesai itu dikembalikan ke customer masing-masing. Tapi dengan cara tersebut itu tentunya praktis karena kita nggak usah butuh sewa tempat ya tentunya ya. Jadinya itu benar-benar bisa menekan biaya, dan untuk yang baru mau memulai itu juga itu cukup simple dan tidak mengeluarkan banyak modal. Cuma di sini kekurangan dari pick up delivery atau metode seperti itu, yaitu pertama, kebanyakan kan kalau sepatu kan sekarang kan ya kita tahu sendiri kan, sepatu kebanyakan harganya ya lumayan, bisa dikatakan banyak sepatu-sepatu mahal sekarang. Gimana caranya orang-orang bisa biar bisa percaya kepada shoe laundry yang kita punya atau kita miliki, yaitu dengan caranya ya, salah satu caranya dengan kita memiliki toko fisik. Karena apa? Karena kita di bidang jasa ya. Ketika teman-teman menerapkan sistem pick up delivery, pastinya di situ ada keraguan dari para customer. Itu yang dulu kita pikirkan ya. Di situ ada keraguan dari customer, yang mana di situ kita membuat kesimpulan sendiri bahwasanya dengan metode seperti ini, beberapa customer yang memang belum mengenal kita, pastinya kan mereka ada rasa sedikit khawatir kan mau menitipkan sepatunya di kita, karena kalau misal terdapat kecacatan, apa mungkin kerusakan ataupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, si customer ini akan bingung mau berkunjung atau melakukan komplain ke mana, soalnya kita nggak punya tempat secara fisik. Nah, jadi di situ kekurangan dari sistem pick up delivery. Jadi teman-teman yang punya shoe laundry kemudian udah puas dengan sistem pick up delivery, ya sebaiknya jangan puas dulu sampai di situ, karena teman-teman harus lanjut ke step selanjutnya, yaitu harus memiliki toko secara fisik, yang mana toko tersebut nantinya bisa dikunjungi oleh customer dari teman-teman semua, yang mana hal tersebut dapat meningkatkan trust dari si customer itu sendiri. Terus banyak juga ini oknum-oknum shoe laundry yang tentunya menggunakan metode tersebut. Kemudian yang parahnya lagi itu banyak ditemukan kasus setelah sepatunya dibawa itu nggak dikembalikan. Terus kemudian mereka dihubungi di nomor WA atau akun Instagram yang mereka punya, mereka juga slow respon. Bahkan beberapa pernah dari kita pribadi pernah dapat cerita kalau memang ada yang tidak kembali ya sepatunya ya. Kan di situ kan tentunya akan mengurangi rasa kepercayaan si customer kepada kita yang baru mulai bisnis shoe laundry ini menggunakan metode pick up delivery. Terus kemudian gimana cara mendapatkan atau menyewa tempat tapi kita nggak perlu mengeluarkan uang di awal? Nah, ini metode yang kita gunakan atau kita pakai di 2018. Itu setelah hampir 1 tahun, di pertengahan 2018 kita memutuskan untuk kita harus memiliki toko secara fisik, yang mana toko tersebut bisa dikunjungi oleh customer, dan yang mana hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan trust dari customer itu sendiri. Terus metode yang kita gunakan yaitu kerjasama. Nah, ada suara bakso. Nah, metode kerjasama atau kolaborasi. Nah, ini mungkin bisa teman-teman tiru ya, atau bisa mungkin dimodifikasi, atau mungkin ya seenggaknya ini buat gambaran lah untuk teman-teman yang masih belum punya toko secara fisik. Nah, jadi dulu kita itu kerjasama dengan ada namanya Vincenzo Barbershop. Jadi
untuk sekarang ini Star Wars sudah memiliki 3 outlet. Yang 2 itu kita bukan pemilik atau kita nggak nyewa langsung si toko tersebut, melainkan kita melakukan kerjasama. Yang kedua yaitu dengan Dove Store, yaitu skate shop. Nah, kerjasama apa yang dimaksud di sini? Jadi kita menawarkan. Jadi dulu kita kepikiran kan, karena emang kita belum ada budget untuk sewa ruko ya, yang mana diketahui ruko itu mahal kan sewanya. Nah, jadi kita datengin barbershop yang kita anggap letaknya itu cukup strategis di Malang waktu itu. Nah, kita akhirnya datang, kita menghubungi ownernya, kita minta kontak ownernya dulu dari pihak petugas atau barberman-nya yang ada di sana. Kemudian kita kontaklah si ownernya. Nah, terus kita ajak ketemuan. Nah, di situ kita menawarkan untuk kita apakah bisa membuka drop zone atau tempat untuk drop sepatu dan ngambil sepatu di barber tersebut, dengan nantinya kita akan kasih sedikit modifikasi yang mana kita pasang rak-rak sepatu itu nanti kita kasih lihat ya fotonya seperti ini. Nah, itu yang ada di outlet pertama kita di Vincenzo. Kita modifikasi sedikit. Nah, di situ kita menawarkan metode pembagian hasil yang mana dari omset bulanannya itu dipotong sekian persen. Nah, untuk persentasenya itu terserah, itu persetujuan masing-masing dari teman-teman pelaku usaha shoe laundry ini dengan pemilik tempat ataupun pelaku usaha lain yang mau diajak kolaborasi. Itu bisa 10%, 20%, itu terserah mau persentasenya berapa, itu persetujuan dan negosiasi masing-masing. Dulu kita menawarkan untuk pembagian hasil yang mana setiap bulannya akan dipotong sekian persen, yang omset tersebut nantinya akan masuk ke si Vincenzo Barbershop ini. Jadi di sini kita semacam simbiosis mutualisme, yang mana dua pihak saling diuntungkan. Yang mana Star Wars di situ dapat memiliki tempat fisik atau offline store. Kemudian Vincenzo juga nggak keberatan karena tidak ada space yang besar yang nantinya diambil oleh Star Wars. Hanya kita perlu space kecil untuk mendisplay sepatu dan tempat untuk ngedrop sepatunya itu tadi. Intinya ini masuknya ke simbiosis mutualisme. Jadi teman-teman bisa coba, karena ini sangat tidak merugikan atau sangat menguntungkan kedua belah pihak, yang mana pihak yang diajak kerjasama juga mendapatkan keuntungan. Terus di pihak kita juga tidak terlalu berat untuk biaya sewa, karena biasanya kalau mau kita sewa tempat itu kan otomatis kan sewanya harus langsung 1 tahun ke depan. Nah, jadi cara ini bisa dilakukan. Nah, terus step-step sebelum teman-teman melakukan cara ini, teman-teman memang harus memulai terlebih dahulu. Nggak bisa itu langsung mendatangi tempat terus diajak kerjasama tanpa sebelumnya teman-teman ada kayak portofolio atau paling nggak ada kayak laporan keuangannya lah. Jadi kalau bisa per bulan itu shoe laundry teman-teman tuh udah ada laporan keuangannya, yang mana di situ terdapat omset, terus jumlah sepatu yang masuk ada berapa. Nah, jadi seenggaknya waktu mendatangi si owner pemilik tempat untuk diajak kerjasama, di situ teman-teman datang tidak hanya membawa tangan kosong ya, kayak nggak bawa awak tok lah. Jadi teman-teman itu bawa sama si laporan itu tadi. Dari laporan situ kan si owner kan pasti kan juga berpikir kan, oh ternyata cucian sepatu itu udah berjalan sekian lama dan udah menghasilkan sekian. Jadinya ada portofolio yang jelas. Jadi kalau misal teman-teman semua masih menggunakan metode pick up delivery, mungkin bisa di-upgrade lagi menggunakan metode kerjasama atau kolaborasi seperti yang kita lakukan. Yang mana hal tersebut insya Allah itu 90% itu pasti di ACC sama pemilik tempatnya, itu kayak gimana kita bernegosiasi aja. Nah, jadi untuk beberapa teman-teman yang kemarin sempat bertanya juga kan, gimana buka shoe laundry kalau misalnya modalnya kecil terus kita nggak punya tempat. Ya ini solusi yang kita berikan. Pokoknya ini juga yang kita lakukan selama hampir 3 tahun ini, dan alhamdulillah masih berjalan dengan lancar ya semua ya. Dan partner-partner kita nggak pernah ada komplain apapun dari kita, dan alhamdulillah masih di tahap
aman lah. Alhamdulillah untuk outlet ketiga kita akhirnya sudah bisa atau mampu untuk menyewa tempat sendiri, yang mana tempat tersebut emang digunakan untuk kalau misal markas itu apa ya, kayak gudangnya gitulah. Jadi kita gunakan untuk storage dan juga kita gunakan untuk kerja. Jadi memang tempat yang kita ajak sebagai drop zone untuk drop zone si Star Wars sebagai pihak yang bekerja sama dengan kita, di situ pure untuk mengedrop sepatu aja sama ngambil sepatu aja. Untuk pengerjaan waktu dulu di Vicenzo kita pengerjaannya kita bawa pulang, kita kerjakan di rumah kontrakan. Jadi untuk teman-teman mungkin bisa menggunakan metode tersebut. Soalnya kalau misal tempatnya itu nggak terlalu besar kan tidak memungkinkan kita untuk mengerjakan di sana. Cuma kalau misal tempatnya itu cukup luas dan ada aliran air yang bagus lah, itu mungkin bisa sekalian kayak Mas atau Pak, bisa nggak sekalian kita ngerjain sepatunya di sini, seperti itu. Jadinya ini tips untuk mendapatkan store online atau store fisik kalian tanpa mengeluarkan modal atau tanpa biaya sewa, yaitu menggunakan metode bagi hasil. Jadi informasi ini kita bagikan buat khususnya teman-teman yang baru mau mulai usaha ya, khususnya laundry sepatu. Sebenarnya ini juga bisa diaplikasikan untuk usaha apapun. Jadinya nggak hanya terbatas di Shoe Laundry ya, cuma dalam kasus ini kali ini kita pakai contohnya Star Wars sendiri, yaitu Shoe Laundry, yang mana mungkin nanti video ini bisa memberi gambaran kepada teman-teman untuk gimana untuk next level atau menaikkan taraf dari kita cuma pick up delivery, di situ jadi ada toko fisik, sehingga kalau misal ada ya kita nggak berdoa atau kita nggak berharap adanya komplain atau apa ya, cuma dengan adanya toko fisik paling nggak di Instagram kalian tuh bisa dicantumin tuh di mapsnya jalan apa, misal jalan Soekarno-Hatta nomor berapa atau ruko apa nomor berapa. Di situ kan tingkat dari kepercayaan si customer juga pastinya akan naik lah. Jadi oh, aku nyuciin di sini ada tempatnya jelas. Jadi nanti kalau misal ada apa-apa sama sepatuku, aku bisa langsung menuju tempat tersebut. Nah, seperti itu. Jadi itu tips yang kita berikan buat teman-teman semua. Semoga tips ini bermanfaat. Terus tanpa berpikir panjang, teman-teman bisa langsung segera mencoba tips yang kita berikan ini. Siapa tahu nanti teman-teman bisa mendapatkan toko pertama teman-teman di waktu yang dekat ini. Jadi hari ini cukup kita sharing aja untuk masalah gimana mendapatkan atau menyewa ruko tanpa mengeluarkan biaya. See you next video.